Tapi ya beliau juga harus bisa menjelaskan, menunjukkan bahwa ijazahnya itu asli. Sungguh miris para oknum partai PDIP ini ya, Pak Jarod dan Pak siapa dan satu lagi nih ya. Kenapa saya bilang sungguh miris bahwa seperti ini teman-teman. Ketika bersama kawan, ketika berpisah lawan, tapi ada sekolah partai, ya kan gitu kan. Harusnya menurut saya ya, harusnya ketika punya namanya sekolah ya, tentunya hal itu kan bisa mendidik ya. Oke. Nah, tetapi yang saya perhatikan di sini adalah sebenarnya yang aku lihat bahwa Pak Jarod ini orang yang baik. Ya, Pak Jarod ini orang yang baik ya. Ketika bersama-sama dengan Pak Jarod, bagaimana ketika mereka bersama-sama dengan Pak Jokowi, bagaimana mereka menyanjung-nyanjung Pak Jokowi dan lain sebagainya, lain sebagainya. Itu lagi bersama. Tapi ketika mereka tidak sama dengan Pak Jokowi, maka itulah yang terjadi, teman-teman. Nah, buat teman-teman supaya tidak salah kaprah, kalian dengarkan dulu video yang satu ini ya. Silakan aja beliau keliling kemanapun bebas kan. Tapi ya beliau juga harus bisa menjelaskan, menunjukkan untuk supaya masyarakat betul-betul yakin ya bahwa ijazahnya itu asli. Tunjukkan aja ijazahnya. Pak Jokowi tidak perlu membuktikan ijazahnya asli. Ya. Yang menggugat itu buktikan bahwa ijazah itu palsu. Dan itu jangan menuntut Jokowi membuktikan ijazahnya asli. Buktikan bahwa itu ijazah palsu. KTP saya ini kalau palsu, saya nggak bisa jadi anggota DPR. Ada verifikasi administrasi, ada verifikasi faktual. Jangan meminta Jokowi membuktikan ijazahnya asli. Yang menggugatnya bisa membuktikan bahwa ijazah itu palsu. Yang menjadi pertanyaan saya adalah ketika Pak Jokowi ada di dalam PDIP Perjuangan, apakah ijazah itu tidak mereka verifikasi? Ya kan? Kan di PDIP itu bukan orang-orang tamatan-tamatan biasa loh, tapi mereka itu ada yang profesor, ada yang lain-lain sebagainya, ya kan gitu kan. Dan saya yakin bahwa Pak Bima Arya ini adalah berkata benar dan jujur ya. Kenapa? Karena diverifikasi katanya gitu. Artinya ketika Pak Jokowi melamar ataupun masuk di dalam partai ini, ketika mereka mendaftarkan ya, tentunya mereka akan meminta berkas-berkas dari Pak Jokowi. Pastinya harusnya ya dari partai sendiri bisa untuk memverifikasi itu, ya kan? Dan ketika dia mendaftar tentu sudah ada verifikasi juga gitu ya kan. Nah, seperti yang disebutkan oleh Pak Bima Arya tadi tuh, Pak Bima Arya, itu menurut aku harusnya tidak seperti itu yang disebutkan oleh Pak Jarod ini ya teman-teman ya. Kenapa? Karena satu lagi bahwa Pak Jokowi ini kan lagi dalam sengketa ataupun dalam hal perselisihan ya dengan Roy Suryo. Harusnya itu didukung maunya gitu ya kan, bahwa ya udah kalau Pak Jokowi punya kasus hukum seperti itu, harusnya itu didorong, dipush untuk ya masuk ke hukum gitu loh. Kenapa? Karena dalam kasus ini Pak Jokowi bukan mengatakan bahwa dia itu soal ijazahnya, tetapi soal karena dia merasa difitnah atau dihina gitu loh, sehingga para tersangka mereka ini jadi tersangka gitu loh. Jadi agak aneh dan lain sih ya yang para oknum ini. Menurut kalian gimana teman-teman? Dari dua orang ini ya, mana yang menurut kalian paling oke? Gitu ya. Coba komen di kolom komentar ya.